Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Najwa Zahra Salman, mahasiswa semester 4 di program studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya membuat video ini sebagai bagian dari tugas ujian untuk mata kuliah final proyek literasi digital. Di dalam era teknologi yang berkembang pesat seperti sekarang, kita semua merasakan dampak dari digitalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan kita semakin terhubung dengan berbagai perangkat dan aplikasi yang membuat banyak aktivitas menjadi lebih mudah dan praktis. Namun, di balik semua kemudahan ini, ada resiko yang mengintai, seperti penipuan online dan pencurian akun. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu keamanan digital. Keamanan digital adalah upaya untuk melindungi sistem, perangkat, dan data dari berbagai ancaman yang dapat merusak informasi. Bayangkan, jika semua data pribadi kita seperti foto, pesan, atau informasi keuangan jatuh ke tangan yang salah. Ini bisa menyebabkan kerugian besar, baik secara finansial maupun emosional. Oleh karena itu, menjaga keamanan digital adalah tanggung jawab kita semua. Ketika kita menggunakan internet atau aplikasi, kita seringkali tidak menyadari bahwa ada banyak ancaman yang bisa menyerang. Lalu, apa yang terjadi jika kita tidak menggunakan keamanan digital? Yang pertama, ancaman terkena malware. Malware adalah istilah yang digunakan untuk menyebut perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri, atau mengakses data tanpa izin. Yang kedua, ada serangan phishing. Serangan phishing adalah teknik penipuan yang digunakan oleh penyerang untuk mendapatkan informasi sensitif dari korban dengan cara menyamar sebagai entitas terpercaya. Biasanya, penyerang mengirimkan email yang tampak sah, berisi tautan atau lampiran yang jika diklik dapat mengarahkan korban ke situs web palsu. Yang ketiga, ada serangan distributed denial of service. Serangan distributed denial of service adalah jenis serangan cyber di mana penyerang mencoba membuat layanan online tidak tersedia dengan membanjiri server dengan lalu lintas internet yang berlebihan. Yang keempat, ada kerentanan 0 hari. Kerentanan 0 hari merujuk pada kelemahan dalam perangkat lunak yang belum diketahui oleh pengembangnya dan belum ada perbaikan atau patch untuk mengatasinya. Dan yang terakhir ada penyadapan. Penyadapan adalah praktik mendengarkan komunikasi antara dua pihak tanpa sepengetahuan mereka. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti penyadapan telepon atau intersepsi data yang dikirimkan melalui jaringan. Lalu, resiko apa saja yang bisa terjadi jika data pribadi atau sistem tidak dilindungi dengan baik? Yang pertama, identitas dicuri. Jika kita tidak berhati-hati, informasi pribadi seperti nama, alamat, atau nomor identitas bisa diambil oleh orang lain. Yang kedua, data pribadi atau keuangan bocor. Informasi sensitif seperti nomor rekening bank atau detail kartu kredit bisa tersebar ke orang yang tidak bertanggung jawab. Ini berbahaya karena mereka bisa mengakses uang kita atau melakukan transaksi tanpa izin. Yang ketiga, kerugian finansial. Jika data keuangan kita dicuri, kita bisa kehilangan uang, baik karena transaksi ilegal atau penipuan yang dilakukan oleh pihak tidak dikenal. Dan yang terakhir, gangguan pada aktivitas online. Akun media sosial, email, atau layanan online lainnya bisa diretas sehingga kita tidak bisa menggunakannya dengan normal. Selain itu, reputasi kita juga bisa rusak jika akun kita digunakan untuk hal yang negatif. Maka dari itu, sangat penting untuk menjaga keamanan data pribadi agar terhindar dari masalah seperti ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu waspada dan menerapkan praktik keamanan yang baik. Bagaimana praktik terbaik dalam keamanan digital? Yang pertama, pastikan keamanan perangkat dan media digital termasuk media sosial dan aplikasi lainnya dengan menggunakan password yang kuat. Buat password yang terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Hindari menggunakan informasi pribadi dan jangan gunakan password yang sama untuk beberapa akun. Yang kedua, mengaktifkan autentifikasi dua faktor. Metode ini menambahkan lapisan keamanan dengan meminta verifikasi tambahan seperti kode yang dikirim ke ponsel Anda selain password.
Mengaktifkan autentifikasi dua faktor merupakan langkah penting dalam meningkatkan keamanan saat mengakses akun atau sistem. Yang ketiga, lakukan backup data. Backup data adalah proses membuat salinan data dari sistem komputer ke lokasi lain untuk melindungi data tersebut dari kehilangan atau kerusakan. Salinan ini dapat digunakan untuk memulihkan data asli jika terjadi insiden seperti penghapusan tidak sengaja, kerusakan perangkat keras, serangan cyber, atau bencana alam. Data backup dapat disimpan di berbagai media seperti hard drive eksternal, server jarak jauh, atau layanan cloud. Pemilihan media tergantung pada kebutuhan keamanan dan aksesibilitas. Backup data adalah bagian penting dari strategi pelindungan data untuk individu maupun organisasi. Yang keempat, menggunakan enkripsi. Enkripsi adalah proses teknis yang mengubah data atau informasi menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga melindungi kerahasiaan dan integritas data tersebut. Dalam enkripsi, data asli yang disebut plain text diubah menjadi bentuk ciphertext. Proses ini dilakukan menggunakan algoritma tertentu dan kunci kriptografi. Enkripsi sangat penting dalam menjaga keamanan data, terutama dalam konteks komunikasi online, transaksi keuangan, dan penyimpanan data sensitif. Dengan enkripsi, informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, data kesehatan, dan informasi bisnis tetap terlindungi dari akses tidak sah dan pencurian data. Secara keseluruhan, enkripsi adalah alat fundamental dalam keamanan digital modern yang membantu melindungi informasi dari berbagai ancaman cyber dan memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data tersebut. Dan yang terakhir, mengaktifkan firewall. Mengaktifkan firewall berarti mengoperasikan sistem keamanan yang berfungsi untuk memantau dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar jaringan atau perangkat. Firewall bertindak sebagai penghalang antara jaringan internal dan sumber eksternal untuk menjaga akses tidak sah serta melindungi dari berbagai ancaman cyber. Peretasan firewall dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak, dan penggunaan firewall ini sangat penting untuk menjaga integritas keamanan data dalam lingkungan digital.